MRI buatan China menaklukkan dunia medis dengan harga bersahabat. Media CCTV melaporkan mesin pemindai Magnetic Resonance Imaging disingkat MRI yang dijuluki sebagai mahkota permata perangkat medis canggih telah berhasil diproduksi massal dan mematahkan monopoli produk asing yang berlangsung lama. Itu langsung menurunkan biaya untuk pasien di China. Hal ini dikarenakan alat-alat medis terkait kebanyakan diimpor dari negara barat dengan harga langit, misalnya 35 juta RMB untuk satu unit, dan hanya sedikit produsen yang mampu membuatnya, sehingga terbentuk monopoli yang sangat kuat. Namun, segalanya telah berubah. Sekarang China mampu membuatnya sendiri, dan masa depannya diperkirakan biaya pengobatan bagi masyarakat umum di dunia akan menurun. Sungguh sebuah berita besar yang sangat menggembirakan. Banyak netizen mungkin masih belum memahami seberapa sulitnya membuat mesin MRI. MRI adalah teknologi pencitraan medis yang baru dikembangkan pada tahun 1980-an dan merupakan kemajuan besar dalam industri pencitraan setelah CT scan. Mesin ini dianggap sebagai permata mahkota di dunia teknologi pencitraan medis modern. Cara kerjanya adalah menggunakan medan magnet yang sangat kuat untuk mengatur dan mengurai atom hidrogen dalam tubuh, menerima sinyal gelombang elektromagnetik selama proses ini, dan kemudian membuat gambar dari bagian dalam tubuh kita. Biasanya, arah atom hidrogen dalam tubuh manusia bersifat acak, dan momen magnetik dari berbagai arah akan saling mengimbangi, sehingga tubuh manusia tidak menunjukkan sifat magnetik secara keseluruhan. Namun, ketika medan magnet eksternal diterapkan, situasinya berubah. Medan magnet yang kuat akan menyebabkan momen magnetik atom hidrogen menghadap ke arah yang sama, mirip dengan saat seorang tentara berbaris rapi di bawah perintah atasan. Berdasarkan fenomena ini, mesin MRI dapat menghasilkan gambaran bagian dalam tubuh manusia, sehingga dokter dapat menemukan kondisi patologis seperti tumor, peradangan, trauma, dan sebagainya. Pada dasarnya, prinsipnya terdengar sederhana, tetapi di mana sebenarnya tantangannya? Sebenarnya, bagian paling inti dan kompleks dari mesin MRI adalah magnet, yang memiliki dua indikator utama, yaitu medan magnet tinggi dan homogenitas tinggi. Tahukah Anda seberapa kuat medan magnetnya? Misalnya, untuk MRI dengan 1,5 T, medan magnetnya sebesar 50.000 kali medan magnet bumi. Bayangkan. Sedangkan MRI dengan 3,0 T adalah beberapa kali lipat medan magnet di atas. Kedengarannya cukup menakutkan, bukan? Medan magnet yang sangat kuat ini cukup dapat menyusuri seluruh bagian dalam tubuh manusia dalam satu putaran, dan dapat melihat perubahan tulang, pembuluh darah, dan saraf di dalam tubuh kita. Artinya, semakin tinggi resolusi alat medis ini, semakin besar medan magnet yang diperlukan. Semakin besar medan magnetnya, semakin jelas gambar yang dihasilkan. Sehingga MRI 3,0 T jelas lebih baik daripada MRI 1,5 T. Untuk mencapai medan magnet yang sangat tinggi, diperlukan bahan superkonduktor khusus yang harus dipertahankan dalam kondisi superkonduktor pada suhu sangat rendah untuk menghasilkan medan magnet yang kuat. Namun, sekali kondisi superkonduktor hilang, rangkaian dengan arus besar di dalamnya akan mengalami resistensi dan melepaskan panas secara tiba-tiba, yang kemudian menyebabkan hilangnya semua helium cair di dalamnya, dan akhirnya menghancurkan kondisi superkonduktor tersebut. Jika perangkat dimatikan tanpa hati-hati, helium cair yang sangat mahal di dalamnya akan menguap dalam sekejap. Untuk mengisi ulangnya akan memakan biaya lebih dari $10.000. Oleh karena itu, MRI dianggap sebagai harta berharga oleh rumah sakit dan dioperasikan selama 24 jam. Perlu diketahui, magnet memerlukan desain yang cermat untuk kumparan medan yang homogen, supaya menyempurnakan medan magnet dan meningkatkan homogenitasnya. Tidak boleh ada sedikit deviasi pun yang akan berdampak besar pada kualitas gambar akhir.
Selain magnet, tantangan lainnya seperti kumparan radio frekuensi yang digunakan untuk menghasilkan dan menerima sinyal, konektor antara kumparan, dan sistem pemulihan gambar komputer, dan sebagainya. Semua ini adalah produk canggih dengan tingkat teknologi tinggi. Tidaklah mengherankan, hanya sedikit perusahaan di dunia yang mampu memproduksi mesin MRI. Secara global, pasar MRI telah dimonopoli oleh 3 raksasa besar, yaitu Siemens, GE, dan Philips. China mengimpor peralatan medis ratusan miliar dolar setiap tahun, menempati urutan ketiga setelah minyak dan semikonduktor. Misalnya, harga satu unit mesin MRI mencapai puluhan juta RMB, dan itu hanya harga perangkat saja, tanpa memperhitungkan biaya perawatan sehari-hari dan biaya listrik, yang pasti merupakan beban biaya sangat besar. Tanpa memiliki teknologi ini, China hanya bisa bergantung pada impor jangka panjang, sehingga keuntungan terbesar sepenuhnya dinikmati oleh perusahaan barat. Pada tahun 2018, dari 1.800 mesin medis yang ada di China, hanya 50 unit diproduksi dalam negeri. Dan untuk mesin MRI 3,0T yang memiliki presisi gambar lebih tinggi, sepenuhnya bergantung pada impor. Berhubung biaya yang sangat tinggi, hanya 1 dari 5 juta penduduk di China memiliki akses ke mesin MRI. Sedangkan di Amerika dan Jepang angkanya jauh lebih tinggi. Ditambah lagi, MRI merupakan pemeriksaan medis umum yang penting untuk screening penyakit jantung, tumor, dan gangguan otak. Namun, biaya satu kali pemeriksaan MRI bisa mencapai ratusan hingga ribuan RMB, yang menyebabkan banyak pasien merasa kesulitan membayar. Oleh karena itu, tantangan masalah ini menjadi sangat mendesak. Sebagai hasilnya, banyak perusahaan medis China mulai melakukan penelitian terkait seperti United Imaging, Landwell Medical, Newsoft Medical, New Medical Imaging, dan sebagainya. Sekarang, mesin MRI 3,0T buatan United Imaging yang dikembangkan secara mandiri memiliki kualitas keseluruhan yang setara dengan standar internasional, sehingga merek produk ini memiliki daya saing yang sangat kuat di pasar domestik dan internasional. Lebih dari itu, mesin MRI buatan China sudah diproduksi secara massal, menandakan China telah berhasil menguasai sepenuhnya teknologi ini. Setelah mendengar kabar ini, perusahaan Siemens, GE, dan Philips terpaksa menurunkan harga produk mereka. Walaupun demikian, harga produk mereka masih lebih tinggi dibandingkan dengan produk China, sekitar 1:3. Pengembangan teknologi China ditujukan untuk memungkinkan rakyat awam di dunia juga dapat menikmati manfaat teknologi China. Saat ini, dengan berhasilnya pengembangan mesin MRI buatan dalam negeri China yang harganya lebih rendah, namun kualitas setara dengan perusahaan-perusahaan besar di atas. Terobosan dalam mesin MRI memberi jalan pada standar China 2035 untuk menunjukkan bahwa industri dan infrastruktur yang dimiliki China dapat disandingkan dengan teknologi dari negara-negara maju lainnya. Upaya ini juga didukung oleh inisiatif Made in China 2025 yang mencoba mengubah citra China sebagai pabrik dunia yang memproduksi barang-barang murah menjadi technological powerhouse yang mampu berperan sebagai pemimpin dalam kemajuan teknologi dunia. Kesimpulannya, tujuan China untuk menciptakan standar teknologi yang lebih terjangkau dan mudah diadopsi oleh negara-negara berkembang lainnya dapat menjadi sebuah alternatif baru di tengah sulit dan mahalnya standar yang telah dimonopoli oleh negara-negara barat. Apabila advokasi standar China berhasil dipilih sebagai standar teknologi internasional berikutnya, maka peluang ini sangat berpotensi untuk meningkatkan pengaruh China secara global. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!